Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Aprila Dwi Cahyani dengan NIM 24221014, Prodi Informatika, Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perangkat komputer, khususnya tentang perangkat input dan perangkat output. Adapun contoh perangkat yang akan saya jelaskan adalah mouse sebagai perangkat input dan monitor sebagai perangkat output. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami fungsi, jenis, serta peran perangkat input dan output dalam penggunaan komputer sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian umum. Komputer merupakan perangkat elektronik yang tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya interaksi dengan pengguna. Interaksi tersebut terjadi melalui perangkat input dan perangkat output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, sedangkan perangkat output berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data yang telah diproses oleh komputer. Pada presentasi ini, saya akan membahas yang pertama mouse sebagai contoh perangkat input dan yang kedua monitor sebagai contoh perangkat output. Yang pertama, pengertian mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan kursor pada layar monitor. Mouse juga memudahkan pengguna dalam memberikan perintah kepada komputer, terutama pada sistem operasi berbasis grafis seperti Windows, Linux, dan macOS. Tanpa adanya mouse, penggunaan komputer akan menjadi sulit, khususnya bagi pengguna pemula. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mouse. Mouse memiliki beberapa fungsi antara lain. Pertama, menggerakkan kursor, yaitu untuk mengarahkan pointer ke ikon, menu, atau objek tertentu di layar. Yang kedua, klik kursor kiri yang berfungsi untuk memilih objek, membuka file, atau menjalankan aplikasi. Yang ketiga, klik kanan yang digunakan untuk menampilkan menu tambahan atau shortcut. Yang keempat, scroll, yaitu untuk menggulir halaman ke atas atau ke bawah. Yang terakhir, drag and drop, yaitu untuk menyeret dan memindahkan file atau objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian mouse. Secara umum, mouse terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu tombol kiri, tombol kanan, scroll wheel atau roda, sensor optik atau laser di bagian bawah, kabel atau koneksi nirkabel seperti USB dan Bluetooth. Setiap bagian memiliki fungsi yang saling mendukung dalam pengoperasian mouse. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis mouse. Mouse memiliki beberapa jenis antara lain. Yang pertama, mouse mekanik yang menggunakan bola, saat ini sudah sangat jarang digunakan. Yang kedua, mouse optik yang menggunakan sensor cahaya LED. Yang ketiga, mouse laser yang memiliki tingkat presisi lebih tinggi. Yang keempat, mouse wireless yang tidak menggunakan kabel atau lebih praktis. Selanjutnya, peran mouse dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, mouse sangat membantu dalam berbagai aktivitas seperti pekerjaan perkantoran, desain grafis, editing video, bermain game, hingga pembelajaran daring. Oleh karena itu, mouse menjadi salah satu perangkat input yang sangat penting dalam penggunaan komputer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perangkat output, yaitu monitor. Yang pertama, pengertian monitor. Monitor adalah perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan informasi visual dari komputer seperti teks, gambar, video, dan tampilan aplikasi. Monitor dapat diibaratkan sebagai jendela komunikasi antara komputer dan pengguna, karena semua hasil proses komputer ditampilkan melalui monitor.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi monitor. Fungsi utama monitor antara lain yaitu menampilkan hasil pemrosesan data seperti dokumen, presentasi, dan grafik. Yang kedua, menampilkan antarmuka sistem operasi seperti desktop dan menu. Yang terakhir, membantu interaksi visual antara pengguna dan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian monitor. Monitor terdiri dari beberapa bagian yaitu yang pertama layar atau screen, panel LCD atau LED, tombol pengatur seperti brightness dan kontras, port koneksi seperti FGE, FGA, HDMI, dan display port. Yang terakhir, stand atau penyangga monitor. Selanjutnya, jenis-jenis monitor. Jenis monitor antara lain yang pertama monitor CRT yang merupakan model lama dan berukuran besar. Yang kedua, monitor LCD yang lebih tipis dan hemat daya. Yang ketiga, monitor LED yang lebih terang dan efisien. Yang keempat, monitor IPS yang memiliki akurasi warna yang tinggi. Yang terakhir, monitor gaming yang memiliki refresh rate tertinggi. Selanjutnya, peran monitor dalam aktivitas manusia. Monitor digunakan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, desain multimedia, dunia medis, serta hiburan seperti menonton film dan bermain game. Tanpa monitor, pengguna tidak dapat melihat hasil kerja komputer secara visual. Selanjutnya, hubungan perangkat input dan output. Perangkat input dan output saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, mouse digunakan untuk memberikan perintah, CPU memproses perintah tersebut, dan monitor menampilkan hasil dari perintah yang diberikan. Dengan demikian, input dan output bekerja secara berurutan dan saling melengkapi. Baik, sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Yang pertama, mouse merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Yang kedua, monitor merupakan perangkat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data. Kedua perangkat tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami perangkat input dan output, kita dapat menggunakan komputer secara lebih efektif dan optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.